Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ahmad yang sudah memberikan sambutan sebagai pembuka pada acara sosialisasi update bahan aplikasi EIR AVP ya. Eh, saya infokan kembali kepada para peserta gitu ya. Eh, Mungkin ada teman BPR-nya yang belum hadir di agenda Zoom ini. Silahkan untuk diinfokan kembali Bapak Ibu ya. Kemudian teman-teman lain juga yang dalam satu BPR yang terkait atau terlibat dalam proses AR apps ini, silahkan untuk diinfokan kembali untuk mengikuti sosialisasi ini. Baik, eh, supaya tidak memakan waktu, eh, kita dengarkan bersama-sama penyampaian perubahan aplikasi AR apps ini yang akan disampaikan oleh Kang Fadil. Kang Fadil, sudah siap mungkin? Siap, pada Oke, oke, udah siap ya. Silakan kepada Kang Fadil untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan BPR, jajaran direksi di BPR. Saya hormati eh, juga dari teman-teman tim IT di BPR. Di 1 sampai 2 jam ke depan, saya akan menjelaskan mengenai dengan penyesuaian di ARF dan core banking terhadap SLJK nomor 21, SLJK 3 tahun 2024 tentang pedoman akuntansi BPR yang menyesuaikan terhadap dengan standar akuntansi entitas privat. Jadi ada beberapa hal yang memang cukup krusial berubah karena meskipun kemarin baru rilis tanggal 7 Januari dan baru diumumkan tanggal 7 Januari meskipun diundangkannya itu tanggal 23 Desember 2024, eh, kita memikirkan bahwa memang ini dirasa wajib untuk dirubah karena biar tidak ada informasi juga di sisi BPR-nya, sehingga memang ada beberapa hal yang harus kami share informasinya ke BPR, terutama kaitan dengan perubahan di IRF yang kemarin sudah Bapak Ibu lakukan di akhir tahun dan di awal tahun sudah dilakukan prosesnya. Ini akan berdampak secara langsung bahwa di Bapak Ibu untuk proses EIRF yang kemarin sudah Bapak Ibu lakukan ini harus diulang kembali karena memang penerjemahan kemarin ada miss sedikit dari sisi dengan aturan yang berlaku. Seperti yang sering saya bicarakan bahwa memang mau akuntansi ngomong A, kalau udah regulasi ngomong B ya akhirnya kita ngikutin regulasi gitu kan Pak. Bahwa memang kasta dari sisi keuangan, dari sisi akuntansi tetap meskipun dari standar akuntansinya mengatakan A, tapi kalau memang ada dari sisi regulasinya harus berkata B, akhirnya kita mengikuti sisi regulasi. Nah, dari sisi aplikasi inilah yang kita lakukan penyesuaian bahwa memang harus dilakukan perubahan dari sisi AIRX-nya. Secara garis besar utama dari sisi perubahan ini ada 8 perubahan aplikasi Bapak Ibu. Untuk yang membutuhkan materi dari aplikasinya ini ada nanti di share oleh dari Kang Dede di link chat di grup di sini, link chat di Zoom nanti di share materi aplikasinya termasuk dengan aplikasinya juga di share di sini. Jadi yang pertama ini sebelumnya kita tidak ada proses terhadap konversi dari jadwal kontraktual ke anuitas. Definisinya di sini maksudnya adalah kalau dulu proses dari konversi jadwal dari kontraktual ke anuitas ini berpengaruh terhadap arus kas, cash flow. Saat ini kita terdapat proses konversi jadwal dari kontraktual ke anuitas untuk tipe kredit flat. Khusus untuk tipe kredit flat, nanti terdapat proses konversi jadwal dari kontraktual ke anuitas gitu. Hanya untuk
kredit yang flat saja. Untuk kredit yang anuitas, yang sifatnya udah anuitas, maka tidak terdapat lagi proses konversi, jadi tidak dihitung ulang, anuitasnya mengikuti dengan kontraktual terhadap debitur. Nah, dan juga untuk tipe kredit yang menurun, tipe kredit biasanya kalau di BES dikenal tipe kredit 200 atau ada di daerah Bali tipe kredit 710 yang memang tagihan bunga itu menurun berdasarkan dengan saldo pinjaman. Nanti pada saat proses dari ARF ini dalam proses generate arus kas ini akan menghitung estimasi apabila memang debitur bayar tepat waktu tepat jumlah yang kita hitung. Jadi dihitung berdasarkan dengan eh, saldo pinjaman seharusnya gitu kan. Jadi sehingga terdapat proses konversi dari kontraktual ke anuitas ini hanya untuk tipe kredit flat saja. Karena Kang Fadil, punten, seperti siap eh, boleh diperlambat lagi nggak? Kayaknya kecepatan deh. terlalu cepat. Oke, siap. Siap-siap. Jadi Makasih. ah, proses konversinya ini nanti dari kontraktual ke anuitas ini hanya terjadi untuk tipe kredit yang flat gitu. Hanya untuk yang flat saja. Untuk yang sifatnya sudah anuitas, kita tidak melakukan proses konversi gitu. Hanya untuk tipe kredit flat. Untuk tipe kredit dengan sifat menurun, nanti sistem akan menghitung berdasarkan dengan saldo seharusnya untuk tagihan bunganya. Khusus untuk tipe kredit menurun. Gitu. Jadi ada 3 kondisi, Pak, dari sistem nanti dalam untuk menghitung eh, arus kasnya nanti jadwal dari secara efektifnya dari secara SAKEP-nya. Yang pertama untuk flat dikonversi ke kontraktual dari kontraktual ke anuitas. Nah, untuk tipe kredit menurun dihitung berdasarkan dengan saldo seharusnya, baik itu anuitas menurun atau memang eh, dengan eh, benar-benar menurun, bukan anuitas. Lalu yang ketiga, untuk tipe kredit yang memang sudah anuitas, mau apapun itu anuitasnya, tidak dilakukan proses konversi. Untuk anuitasnya, untuk yang rekening flat, ketika dilakukan konversi dari kontraktual ke anuitas, total tagihannya ekuivalen atau sama dengan flat, tidak menjadi berbeda total tagihannya. Gitu. Yang membedakan nanti hanya porsi dari sisi pokok dan bunganya saja. Nah, karena ada proses tersebut, itu nanti kita akan menggenerate arus kas untuk menghitung dalam proses amortisasi di poin 2. Di poin 2 nanti, proses generate arus kasnya nanti akan mengacu terhadap jadwal dari hasil konversi tersebut, jadwal anuitasnya. Untuk rekening flat, mengacu terhadap jadwal anuitas, rekening menurun mengacu kepada jadwal hasil konversinya sesuai dengan saldo seharusnya. Dan untuk rekening yang memang sudah anuitas, maka tetap mengacu kepada jadwal kontraktualnya. Tuh. Jadi, kalau dulu kita mengacu kepada jadwal kontraktual murni, kalau sekarang kita melakukan proses konversi. Nah, itu yang perubahan yang kedua. Lalu yang perubahan dari sisi yang ketiga nanti, kalau kemarin terdapat jurnal amortisasi pada tanggal 1 Januari 2025 dan setiap akhir bulan. Jadi 1 Januari kemarin Bapak Ibu kan mendapatkan pendapatan dari sisi amortisasinya, gitu kan, pengakuan amortisasinya. Nah, kalau yang sekarang di sisi AIRF yang sekarang pada tanggal 1 Januari 2025 tidak terdapat proses jurnal amortisasi pada tanggal 1 Januari 2025. Jadi pendapatan yang kemarin Bapak Ibu sudah akui di 1 Januari itu hilang, nggak akan diakui karena secara konsep tidak sesuai, gitu kan, secara konsep di SAKIP-nya, di PABPR-nya. Nanti proses amortisasi ini hanya terjadi pada setiap akhir bulan. Dan ini mengacu kepada nomor 8 nanti. Proses amortisasinya tidak mengacu kepada SAKEP pada paragraf 1120 yang kemarin saya sering bahas, bahwa memang amortisasi ini dipengaruhi oleh kelebihan atau kekurangan pembayaran, gitu kan. Kalau sekarang proses dari amortisasi tersebut tidak dipengaruhi oleh pembayaran. Mau debitur membayar atau tidak,
ataupun lebih bayar atau kurang bayar, nilai amortisasinya sesuai dengan hasil dari generate arus kas pada tanggal 1 Januari 2025. Jadi tidak ada proses amortisasi lagi di 1 Januari, sehingga pendapatan yang kemarin sudah diakui itu tidak diakui. Nanti hanya terjadi untuk amortisasi ini pada tanggal setiap akhir bulan saja, pada proses end of month. Lalu, perubahan yang keempat adalah selisih flat to AR yang kemarin ini menjadi bagian dari amortisasi. Kalau kemarin terjadi pada seluruh rekening, baik flat maupun anuitas, terutama untuk rekening peralihan. Nah, nanti di SAKFP, karena kaitan dengan generate arus kasnya kita mengacu kepada jadwal anuitas, maka hanya kredit yang dilakukan konversi saja lah yang memang nanti akan mengalami selisih flat to AR. Dan selisih flat to AR itu hanya terjadi apabila rekeningnya melakukan angsuran. Jadi, selisih flat to AR ini, kalau rekeningnya flat, tipe kreditnya flat, karena dia dikonversi kepada anuitas, itu mempengaruhi terhadap proporsi pokok dan bunga secara akuntansi. Dan apabila debitur tersebut melakukan pembayaran, baru terjadi selisih flat to AR. Kalau debitur tersebut tidak ada pembayaran angsuran pada bulan tersebut, maka selisih flat to AR-nya tidak akan terjadi. Jadi selisih flat to AR hanya terjadi apabila memang nanti debiturnya melakukan angsuran. Kalau ternyata bulan pertama nggak melakukan angsuran, bulan kedua baru melakukan angsuran, selisih flat to AR-nya itu cenderung akan lebih besar nanti, karena nanti Bapak Ibu akan punya dua tunggakan bunga. Yang pertama untuk tunggakan bunga kontraktual itu untuk rekening flat seperti biasa saat ini sesuai dengan riwayat kredit. Nanti ada tunggakan bunga anuitas untuk rekening flat itu secara SAKEP-nya. Sehingga selisih flat to AR nanti akan mengacu kepada tunggakan bunga anuitas tersebut. Nah, nanti yang kelima, yang berubah itu adalah sebelumnya di IRF tidak ada proses akrual. Nah, nanti di poin kelima sampai dengan poin ketujuh ini hubungannya dengan akrual di kredit, akrual PAD kredit. Di IRF sekarang ada proses akrual. Jadi nanti proses akrualnya ini mengacu terhadap jadwal anuitas pada setiap akhir bulannya. Jadi nanti pengakuan dari PAD kreditnya akan berbeda seperti yang saat ini berjalan. Kalau sekarang kan mengacu kepada kontraktual debitur, kalau dia flat, PAD-nya sesuai yang flat, gitu kan. Kalau anuitas sesuai dengan anuitas, atau menurun sesuai dengan menurun. Nah, nanti kalau di ARF sekarang, ini kita tambahkan proses akrual PAD kredit, sehingga proses akrualnya nanti akan mengacu kepada jadwalnya dari sisi anuitas atau kredit jadwal dari hasil konversinya. Jadi bisa jadi Bapak Ibu nanti apabila yang sebagian besar kreditnya flat, yang saat ini flat, nanti di akhir bulan Januari 2025 ini akan mengalami lonjakan pendapatan karena PIAD kreditnya diakui secara anuitas untuk rekening yang flat. Untuk rekening yang anuitas tetap seperti biasa, tidak berubah. Jadi kalau memang hampir 100% kreditnya adalah anuitas, tidak akan ada perubahan PIAD. Seperti yang sebelumnya sudah kita akui. Nah, saat ini menjadi tetap sama untuk yang hampir 100% kreditnya anuitas. Tapi untuk yang hampir sebagian besar kreditnya adalah flat, maka akan terjadi lonjakan pendapatan nanti Bapak Ibu di Januari 2025 atas tagihan anuitas Februari. Untuk perhitungan rumusan dari akrualnya masih tetap sama, yang membedakan adalah angka pengalinya yang kemarin dari kontraktual sekarang menjadi dari anuitas. Jadi seluruh proses yang kemarin dilakukan pada 1 Januari itu dibatalkan. Nanti dihitung ulang. 1 Januari, Bapak Ibu terdapat pilihan nanti di aplikasi, mau melakukan pengakuan akrual ulang atau tidak. Maksudnya adalah, kemarin kan Bapak Ibu 31 Desember itu sudah mengakui akrual PAD kredit atas jadwal kontraktual. Kan? Apakah di 1 Januari Bapak Ibu akan melakukan hitung ulang
PYAD kreditnya berdasarkan jadwal anuitas bulan Januari dan dibukukan pada tanggal 1 Januari. Mau dibukukan 1 Januari ataupun tidak, pada akhir bulan angkanya akan tetap sama. Kalaupun Bapak Ibu tidak melakukan proses akrual di 1 Januari, maka tidak ada jurnal apapun di 1 Januari 2025. Jadi tidak ada jurnal dari amortisasi dan akrual, kecuali dari CKPN ya. Itu case yang berbeda. Tapi dari amortize dan akrual tidak ada perubahan kalau memang pilihannya nanti akrual akan dilakukan pada 1 Januarinya kita pilih tidak. Gitu. Nah, karena nanti berarti kan dari poin 5 dan 6 ini, proses akrual kan berpindah dari selama ini yang kita hitung di core banking, ini berpindah kepada EIRF. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang sudah melakukan proses akrual, terutama yang akrualnya harian saat ini, nggak apa-apa, tidak perlu dibatalkan akrual hariannya, karena akrual harian di core banking saat ini kan mengacu terhadap jadwal kontraktual, nggak ada masalah. Nah, nanti yang proses kalau ke depannya proses akrualnya mohon dihentikan di core banking, tidak diproses lagi di core banking, tapi diproses di EIRF. Itu. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Medi, apakah untuk tipe anuitasnya ekuivalen flat? Ya, ekuivalen flat sama dengan jadwal kontraktual flat secara totalnya, gitu kan. Nanti jurnal pendapatan selisih HIR-nya pada tanggal 1 Januari itu dibatalkan. Nah, yang nomor 4, ini saya balik lagi ke nomor 4, ini yang sering ditanya, pasti nanti ini karena yang paling berbedanya sebenarnya di nomor 4 nanti yang paling banyak case-nya. Selisih flat to AR ini yang akan di jurnal nanti ke pendapatan bunga EIR setiap akhir bulan berdasarkan dari pembayarannya debitur. Kalau tidak ada pembayaran, maka tidak ada selisih flat to EIR. Selisih flat to EIR-nya nanti akan muncul ketika debitur itu membayar. Sehingga secara tidak langsung, apabila debiturnya tidak bayar sama sekali, sampai dengan kreditnya jatuh tempo, selisih flat to EIR itu tidak akan terjadi. Gitu. Ini nanti garis besarnya seperti ini, Bapak Ibu. Ada di slide berikutnya nanti. Secara kondisi pada saat penerapan, kita mengacu pada kondisi tidak praktis. Kalau buka PABPR kan ada dua nanti. Ada penerapan secara retrospektif atau penerapan dengan kondisi tidak praktis. ARX ini mengacu terhadap kondisi tidak praktis, di mana memang kita melakukan proses cut saldo per tanggal 31 Desember 2024, dijadikan saldo awal 1 Januari 2025 sebagai dasar perhitungan SAKEP. Gitu. Kenapa kita memilih kondisi tidak praktis? Karena kalau memilih kondisi retrospektif, berarti Bapak Ibu harus menghitung ulang akrual dan amortisasi dan juga CKPN terhadap dengan pos kredit yang diberikan itu, dan nanti dibukukan pada 1 Januari 2025 atas laba ditahan atau laba tahun lalu. Nah, karena itu berpotensi agak beresiko buat BPR karena mengoreksi laba tahun lalu, entah itu naik ataupun turun, maka kita menerapkan kondisi tidak praktis sehingga hanya berpengaruh terhadap laba rugi berjalan saja. Ini ada pertanyaan yang case-nya agak mirip dari Kabalong Abdi Swadaya dan Harta Tanamas. Untuk pembayaran bunga saja atau demand loan pokok di akhir, itu dilakukan konversi atau tidak? Kalau case untuk yang demand loan tidak dilakukan konversi karena mau dilakukan konversi pun tidak bisa karena jadwalnya hanya bunga saja. Nggak mungkin bisa dianuitaskan kalau itu. Jadi yang dianuitaskan hanya yang memiliki proses pokok bunga saja tagihannya, gitu kan. Kalau yang bunga saja lalu pokok di main loan atau yang pokok di akhir musiman itu tidak dilakukan proses konversi, gitu. Jadi yang ini kenapa kita harus melakukan proses konversi? Ini ada di PABPR halaman 44 bab 513 poin H, bahwa memang di situ di PABPR-nya kita harus ada penyesuaian terhadap rekening flat yang dikonversi terhadap anuitas. Nanti ada di poin yang sama juga di PABPR-nya menjelaskan bahwa proses generat arus kasnya itu berdasarkan jadwal anuitas untuk dasar perhitungan amortisasi dengan metode EIR-nya. Nah,
Lalu ada poin 3 pada saat penerapannya, kita ada pilihan tadi, mau dilakukan penyesuaian nilai akrual pada 1 Januari atau tidak, itu pilihan. Sebentar ini. Ada yang masih miss, proses akrual itu belum tahu. Akrual itu proses PYAD kredit, PBYAD, pendapatan bunga yang akan diterima dari kredit. Nah, kalau yang belum masih miss gitu kan. Nanti untuk pencairan kreditnya karena kita melakukan proses konversi, untuk pencairan kredit itu tidak ada perubahan ya Bapak Ibu, tetap sesuai dengan kontraktualnya ke debitur kalau memang dari sisi bisnisnya Bapak Ibu tidak berubah. Kalau memang sisi bisnisnya Bapak Ibu masih menerapkan flat, maka ya tetap itu akan di pencairan kreditnya prosesnya tetap flat, gitu. Tidak menjadi anuitas gitu kan. Kalau memang bisnisnya mau berubah silahkan. Cuman harus digarisbawahi karena ada proses konversi untuk rekening flat ini, maka khusus untuk rekening flat ini selisih dari saldo bank dengan saldo debiturnya akan tinggi, saldo secara akuntansi dengan saldo debiturnya. Karena setiap debitur membayar, nanti ada cash sistem menerapkan proporsi berapa sih seharusnya diakui sebagai pendapatan bunga secara anuitas. Jadi tidak mengaku pendapatan bunganya tidak diakui secara flat untuk rekening flat. Pendapatan bunganya diakui secara anuitas untuk rekening flat. Sehingga ketika pendapatan bunganya diakui secara anuitas, maka itu berdampak terhadap saldo kreditnya secara akuntansi. Sehingga saldo kredit secara akuntansinya itu harus bisa bertambah atau berkurang, yang itulah nanti dicatat sebagai selisih flat to AER. Tapi selisih flat to AER itu hanya dicatat apabila debiturnya membayar. Kalau tidak ada pembayaran dari debitur, maka selisih flat to AER-nya tidak berubah. Kalau sebelumnya 0 ya tetap 0. Kalau bulan Januari, kalau dia nggak bayar ya, kan selisih flat to AER pada 1 Januari 2025 itu kondisinya 0. Kalau debitur tidak membayar di bulan Januari, akhir bulan Januari selisih flat to AER-nya masih 0. Cuman apabila Februari dia bayar, baru keluar selisih flat to AER-nya. Nanti untuk penerapan proses akrual atau PAD, karena prosesnya berpindah dari AERF ke sini, baik anggaran maupun pengembalian PAD kredit, ini penerapannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Proses akrualnya mengacu ke terhadap tabel konversi flat ke anuitas. Ada di PABPR halaman 43, bab 513 poin B. Ini acuannya ke sini. Lalu ada hal yang memang poin 2, akrual kredit hanya dilakukan terhadap rekening performing atau lancar dan dalam perhatian khusus. Untuk kredit non-performing maka dilakukan proses pengembalian nilai akrual. Nah, jadi ini ada di PABPR halaman 43, bab 512, poin F dan G. Ini sama seperti dengan PABPR sebelumnya, bahwa memang untuk rekening performing kita anggarkan, untuk rekening non-performing itu kita kembalikan nilai akrualnya. Nilai akrual itu atau nilai PAD kredit adalah sebesar tagihan bunga kontraktual untuk khusus flat. Untuk tagihan bunga khusus flat kita mengacunya ke tagihan bunga anuitas. Yang mengendap sesuai dengan hari mengendap, kita karena perhitungan usia itu bulanan yang bersifat harian, ditambah dengan tunggakan bunga kontraktual untuk yang anuitas, tapi untuk khusus rekening flat, tunggakan bunganya yang dipakai adalah tunggakan bunga anuitas, nanti dikurangi dengan nilai akrual atau PAD yang sudah dibukukan. Ini terdapat di PABPR halaman 51 bab 515 dan halaman 58 bab 515 untuk contohnya. Nanti untuk kredit rekening koran atau revolving loan, karena di situ tidak ada proses konversi jadwal, karena jadwal dari revolving loan itu kan belum pasti untuk tagihan bunganya. Untuk kredit rekening koran itu mengacu terhadap tagihan bunga pada bulan tersebut sampai dengan posisi akhir bulan, dikurangi dengan pembayaran bunga kalau ada pembayaran. Ini ada di PABPR halaman 59 bab 515. Nanti transaksi pada core banking tidak ada perubahan, itu masih mengacu terhadap tagihan kontraktualnya.
Sehingga nanti pada saat end of month, kita akan melakukan penyesuaian jurnal terhadap pencatatan pendapatan bunga dan kredit yang diberikan. Dalam hal ini, nanti core banking mencatatnya pada pendapatan bunga AER dan selisih flat to AER. Nah, jadi proses akrual nanti itu menggunakan dari aplikasinya AER app. Jadi yang saat ini akrualnya diproses di end of month atau di end of day itu mohon dimatikan. Nanti kita menggunakannya di end of month sehingga yang di core banking tidak dipakai. Jadi untuk yang sudah melakukan kemarin maka di backdate tanpa dilakukan backdate pun tidak jadi masalah, Bapak Ibu. Kalau yang sudah dilakukan, tinggal lakukan di proses AIRF yang baru ini lakukan pembatalan. Nanti diproseskan generate ulang di 1 Januari 2025. Jadi nanti yang harus diproses di end of month untuk lewat yang melalui AIRF ini hanya amortisasi dan akrual. Untuk yang lainnya masih tetap sama untuk bunga tabungan, inventaris, penyusutan, bunga antar kantor, dan yang lain-lain itu masih tetap melalui proses end of month-nya dari core banking. Nah, karena ini transaksi masih mengacu kepada tagihan kontraktual, apabila ada pelunasan dipercepat, nanti sisa dari amortisasinya langsung diakui sebagai pendapatan, dan selisih flat to AER-nya nanti akan dijurnalkan ke pendapatan bunga AER. Gitu. Dan pada saat pelunasan dipercepat, gitu. Sisa dari amortisasi dan sisa dari selisih flat to AER ini dibukukan terhadap pendapatan bunga. Tuh. Sehingga yang kemarin karena kalaupun nanti terjadi selisih di antara saldo bank dengan saldo debitur, karena selisih di antara saldo bank dengan saldo debitur itu dicatat di selisih flat to AER, maka ketika ada pelunasan, selisih flat to AER ini akan dikembalikan ke pendapatan, entah itu positif ataupun negatif secara pengembaliannya. Untuk pelunasan kredit dipercepat, perhitungan bunga ke nasabahnya itu silahkan tergantung dari kebijakan Bapak Ibu semua. Kita tidak secara core banking, secara vendor kita tidak mengatur itu. Mau ditagih tetap sesuai dengan kontraktualnya silahkan, mau ditambahkan dengan selisih flat to AER-nya juga itu silahkan. Itu kebijakan dari sisi BPR-nya Bapak Ibu semua. Cuman yang harus Bapak Ibu ketahui, ketika terjadi selisih flat to AER, maka itu akan mengembalikan pengakuan pendapatan bunga ke posisi seharusnya yaitu posisi 0. Entah itu mengakui pendapatan atau entah itu mengakui sebagai kerugian dari sisi banknya. Nah, pembatalan nanti di 1 Januari 2025 tidak berpengaruh terhadap transaksi kredit yang sudah berjalan di bulan Januari ini. Transaksi kredit yang sudah berjalan tidak berpengaruh apa-apa, silahkan masih tetap normal. Nanti masih proses di end of month-nya ini akan menyesuaikan dari sisi AIRF-nya. Itu untuk bahasan dari akrual yang baru di AIRF-nya. Untuk amortisasinya, nanti proses amortisasi terhadap provisi, administrasi, biaya transaksi, cadangan kerugian, dan pendapatan bunga di taguhan mengacu kepada tabel arus kas dengan metode suku bunga efektif pada PABPR-nya di PABPR halaman 44 bab 513 poin F dan H. Ini proses amortisasinya dilakukan pada setiap end of month. Nanti amortisasi provisi ini tidak menggunakan konsep SAKEP paragraf 1120, namun tetap sesuai berdasarkan tabel cash flow pada saat peralihan atau pada saat pembuatan rekening baru. Jadi tidak dipengaruhi oleh pembayaran debitur. Jadi sesuai dengan tabel awalnya. Nilai amortisasinya akan sesuai dengan dari tabel awal. Nah, proses inilah yang nanti juga sama dilakukan di proses AIRM. Nanti untuk tadi ada pertanyaan ini, bagaimana cara mengetahui selisih flat to AIR-nya? Cara mengetahuinya nanti kita fasilitasi reporting di AIR-Apps-nya untuk melihat berapa sih selisih flat to AIR dari nasabah tersebut dan berapa selisih di antara saldo bank dengan saldo debitur. Nah, jadi di AIR app di end of month sesuai dengan perubahan di slide selanjutnya, proses EOM terhadap terkait dengan amortisasi provisi
dihapus dari proses core banking. Nah, jadi beralih ke ARF. Dan yang kedua, proses dari baik anggaran PAD, pengembalian PAD atau akrual kredit, dihapus dari proses end of month-nya core banking, nanti beralih ke ARF. Jadi dua proses yang sebelumnya dilakukan di core banking, itu dikembalikan ke, dipindahkan ke ARF. Tuh. Lalu, apakah terkait angsuran kredit di bulan Januari, apakah tetap diangsurkan secara flat karena di core masih menggunakan yang lama? Kalau transaksional dengan di eh, debitur itu tetap flat, tidak berubah ya Bapak Ibu. Jadi bedakan penagihan ke debitur kontraktual dengan pencatatan akuntansi gitu. Jadi nggak ada perubahan apapun. Kalau ke debitur, angsuran di core banking tetap sesuai dengan kontraktual. Begitu juga dengan pertanyaan dari Raga Sakti, apakah bisa dibuat exposure debitur kredit sesuai perhitungan EIR? Nggak bisa, Pak. Exposure kredit itu sama dengan riwayat kredit, itu dicatat secara kontraktual. EIR ini dihitung perhitungan akuntansi saja, bukan penagihan terhadap debitur. Tuh. Perlu hitung RE ulang tidak? Nggak perlu. Nggak ada urusan apa-apa terhadap perhitungan RE ulang. Nanti karena di proses ulangnya nanti di end of month, disesuaikan kembali. Jadi ada 7 slide Bapak Ibu sesuai perubahannya. Slide B-nya ada 20 slide ini dari sisi contoh di aplikasinya. Sampai sini saya minta kalau ada pertanyaan boleh diacungkan tangan dulu. Nanti kita di eh, buka mic-nya biar nggak tag chat aja. Coba ada pertanyaan dulu dari Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu di raise hand dulu mungkin kalau ada pertanyaan yang ingin langsung disampaikan. Ini ada pertanyaan dari Gajah Mungkur. Berarti jurnal pendapatan selisih EIR-nya pada tanggal 1 Januari kemarin dilakukan pembatalan? Betul, Pak, dilakukan pembatalan. Sama dengan pesisir akbar pertanyaannya. Jadi untuk semuanya, proses yang kemarin Pak Ibu lakukan di EIRF di 1 Januari harus dilakukan pembatalan. Ya. EIRF di 1 Januari dilakukan pembatalan. Tuh, karena nanti kita akan hitung ulang berdasarkan dengan perubahan-perubahan ini. Gitu. Nanti untuk yang hitung akrual PAD-nya harian harus dihentikan prosesnya mulai hari ini. Kalau bisa ya, tidak diproses. Agar tidak terus membentuk setiap harinya, nanti baru disesuaikan di end of month. Jadi saat ini AIRF baru bisa menghitung akrualnya secara bulanan, end of month saja. Tidak bisa menghitung akrual secara harian. Pembatalan jurnalnya kapan, Pak? Boleh, kalau Ibu sudah mendownload aplikasinya di AIRF, boleh dilakukan sekarang. Gitu. Halo tim USI. Siap, silakan dari mana Pak? Boleh izin perkenalan Bu? Perkenalkan, nama saya Purnomo dari DPR Martapura Cabang Sumbawa. Ya, silakan. Gimana Pak? Jadi gini Kang, kemarin kan kita sudah melakukan perhitungan EIR di tanggal 1 Januari 2025 ya. Itu ada beberapa selisih. Itu pembatalannya gimana nanti? Apakah perlu dihitung cukup di akhir bulan aja atau tetap yang di tanggal 1 dihitung lagi? Dibatalkan dan dihitung lagi saat ini juga nggak masalah Pak. Oh, saat berjalan ini nggak masalah ya? Nggak masalah. Karena hanya pencatatan proses akuntansi saja itu Pak. Oke. Terus untuk pemberhentian perhitungan aktual yang sebelumnya harian, nanti sistemnya jadi bulanan, itu gimana Pak cara berhentikan untuk yang harian? Maksudnya gini, kan ada beberapa BPR yang menerapkan akrualnya murni harian Pak. Oh iya. Jadi setiap hari diproses, dianggarkan satu hari gitu kan. Oh, gitu. Ada yang memang diprosesnya end of month saja sesuai dengan hari mengendap. Nah, di AIRF ini hanya diproses end of month berdasarkan dari hari mengendap. Oh iya, Tuh. gitu. Kalau udah bulanan nggak masalah. Nggak masalah, Pak. Tuh. Tapi nanti di core banking tidak dilakukan proses lagi. Oke, Sir. Ya. Terima kasih, Kang.
Siap. Ada pertanyaan dari BPR Raga Sakti untuk perhitungan anuitas 700 atau di kami SAM 78 apakah sama dengan perhitungan AIR? Mau perhitungan anuitasnya apapun, kalau memang sudah anuitas itu akan sama karena masih sesuai dengan kontraktual, Pak. Tidak berubah. Gitu. Lalu pembatalannya pakai APK AIR yang terbaru, betul, pembatalannya pakai yang terbaru. Untuk pembatalan Bapak Ibu tidak perlu melakukan backdate, nanti tinggal pilih tanggal saja di aplikasi AIR app-nya ya. Gitu. Nanti setelah Bapak Ibu melakukan pembatalan, lakukan proses ulang pada 1 Januari 2025. Tuh. Tapi dengan catatan harus melakukan patch sistem terlebih dahulu. Tuh. Nah, untuk riwayat angsuran berdasarkan catatan bank sama apa enggak ya untuk yang debitur? Untuk kreditnya yang flat, riwayat angsurannya untuk yang diberikan terhadap debitur tetap sama, tapi pencatatan banknya yang beda. Kalau ini harus tahu dulu konteksnya untuk diberikan terhadap debitur atau dicatat oleh bank. Gitu. Kalau dicatatnya oleh bank itu berbeda, tapi kalau memang riwayatnya secara angsuran untuk diberikan kepada debitur itu tetap sama kontraktual seperti biasa. Untuk sisa PAD-nya yang biasanya diproses pada pengembalian end of month itu tetap yang berubah kolektif end of month tetap sama seperti biasa. Nah, karena ini ngacu ke posisi yang poin 2 di sini di BPR halaman 43 untuk sisa PAD-nya apabila dia kreditnya non performing maka dilakukan proses pengembalian. Tuh. Yang di konteksnya pembatalan ini tidak perlu backdate, tadi sekali lagi, prosesnya tidak perlu backdate, Bapak Ibu semua, tapi ganti pilih tanggal di AIRF saja. Login di AIRF yang terbaru, cuman dilakukan pengembalian dari sisi, nanti ganti tanggal saja. Gitu. Jadi tidak backdate. Yang dibatalkan adalah AIRF-nya Bapak Ibu, bukan reklas jurnal PPKA ke CKPN ya, nggak ada konteks ke sana ini. Ini hanya proses EIRF saja. Patch sistemnya adalah patch dari EIRF. Jadi Bapak Ibu nanti setelah dari sini, ini tampilan yang baru aplikasinya, aplikasi pendukung SAKIP ada label penyesuaian SEOJK di sini, ada logo SAKIP juga yang baru. Nanti Bapak Ibu tampilan menunya agak berbeda, nanti hanya ada 3, generate arus kas, preview arus kas, dan laporan saja. Nah, nanti Bapak Ibu klik di sini, ada menu setting, dan setelah masuk ke menu setting, klik patch system, dan lakukan load from file untuk seluruh reportnya yang baru. Di load ulang reportnya yang terdapat pada folder report SAKIP. Untuk proses amortisasi provisi dan akrual kredit yang biasa dilakukan harian, apakah USI tetap dapat memfasilitasinya? Untuk saat ini tidak dari BPR Raga Sakti. Jadi kita tetap memproses end of month dulu. Tidak bersifat harian dulu. Untuk yang sudah melakukan akrualnya harian, kita tidak fasilitasi dulu di IRF, kita masih prosesnya fasilitasinya di end of month dulu. Jadi yang selama ini sudah mengakuinya harian, kita akuinya di akhir bulan terlebih dahulu. Ini untuk yang Raga Sakti. Dari pesisir Akbar, untuk EOM Januari apakah tetap lewat IBS atau IRF? Untuk EOM Januari, kita untuk proses amortisasi dan PAD kredit, kita mengacunya ke EIRF ya Pak, bukan lagi ke IBS. Hanya untuk akrual dan amortisasi saja. Selain itu, maka prosesnya tetap di core banking, baik bunga tabungan dan segala macam. Untuk perhitungan EIRF-nya nanti sudah ada pembulatan tanpa desimal, sudah dibulatkan oleh EIRF, tidak lagi ada desimal. Untuk baik nilai akrual maupun nilai amortisasi.
Nanti secara apa di Bapak Ibu wajib lakukan load dari report di sini. Nanti ada report-report baru, ada riwayat kredit bank, ada nominatif selisih flat to air, nanti ada catatannya di report ini. Itu. Nanti kalau ada pelunasan dipercepat, selisih bunga dari flat to AR-nya otomatis pada saat end of month dari proses ARF ini dilakukan pengembalian. Tuh. Untuk pembayaran pelunasan sebagian, menghitung, sorry, Pak Tatang boleh on mic dari BPR Jateng. Pak Tatang, saya kurang nangkep pertanyaannya yang poin pertama. Untuk pembayaran pelunasan, sebagian menghitung ulang atau menyesuaikan sesuai tagihan berikutnya. Maksud dari pertanyaannya seperti apa? Kalau Pak Tatang ada, bisa di on mic-kan. Untuk neraca harian tidak ada pendapatan dari Aksama, no poin 2 juga untuk kaitan dengan simulasi kita Eh, nggak ada simulasi neraca akhir bulan, Pak, Bu, gitu kan. Selanjutnya dari BPR Asia Sejahtera, kalau kita proses pembatalan EIR, apakah akan mempengaruhi laporan raca laba rugi yang sebelumnya sampai dengan tanggal hari ini? Betul, akan berpengaruh. Jadi laporan raca laba rugi Bapak Ibu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 12 kemarin, kalau Bapak Ibu lakukan pembatalan hari ini, berarti tidak valid, harus dihitung ulang. Gitu. Lalu ada Pak Dedi, saya nggak tahu ini dari BPR mana. Izin pertama untuk pelunasan dipercepat yang sudah diproses periode Januari, perlu penyesuaian kembali untuk melakukan provisi dan biaya transaksinya? Nggak perlu, nanti juga akan habis oleh proses dari sisi EIRF. Nggak perlu di penyesuaian, nggak perlu ada penyesuaian. Untuk nominal pendapatan bunga EIRF pada tanggal 1 Januari, apakah nantinya akan sama apabila dilakukan pada tanggal 31? Akan sama, Kak. Tapi bisa jadi karena tapi gini, tanggal 1 Januari akrualnya diasumsikan bahwa rekeningnya berarti lancar semua di Januari. Tidak ada yang turun kolek. Gitu. Kalau nilainya bisa jadi beda. Kalau memang nanti ada yang turun kolek dan ada pelunasan dan segala macam gitu. Selanjutnya dari WPR kita Hendra Dana untuk kredit flat karena ada perbedaan alokasi pembayaran, apakah mungkin akan terjadi perbedaan kolek antara kontraktual dan akuntansi? Untuk kolektibilitas itu bukan urusan akuntansi, Pak. Kolektibilitas itu urusan regulasi. Jadi kolektibilitas hanya mengacu terhadap kontraktual, tidak mengacu terhadap akuntansi. Ya, izin bertanya Pak, untuk pembatalan pendapatan jurnal EIR, apakah ada terluang di PABPR? Nggak ada Pak. Pembatalan pembatalan mah nggak ada di pedoman di PABPR. Ini justru penyesuaian terhadap PABPR. Jadi mohon disampaikan terhadap pimpinan, ini penyesuaian EIRF terhadap dengan PABPR yang kita harus lakukan backdate di 1 Januari. Gitu. Kalau karena memang mempengaruhi laba berjalan, ini kaitannya penyesuaian terhadap PABPR. Gitu, Pak. Konteksnya seperti itu. Kalau yang udah melakukan pelunasan dalam bulan ini, apakah ada selisih? Nggak ada, karena selisih flat to AR-nya masih nol. Apabila seandainya BPR menggunakan pendapatan retrospektif, ya Pak, BPRDB itu BPR mana ya? Mohon maaf, apakah difasilitasi? Boleh saja, tapi Bapak Ibu berarti kan harus sudah siap dengan perhitungan CKPN-nya yang juga dibukukan terhadap laba tahun lalu di 1 Januari 2025. Nanti mungkin case-nya khusus untuk BPR yang akan mau menerapkan retrospektifnya. Jadi saya buka ya, nanti Bapak Ibu setelah mendownload aplikasi EIRF-nya, wajib lakukan patch system, lalu load ulang seluruh report. Ya, load ulang seluruh report.
Nah, lalu masuk ke menu konfigurasi. Di menu konfigurasi ini untuk yang tipe kredit revolving loan ini masih sama seperti biasa, isi tipe kreditnya yang akan dilakukan amortisasi garis lurus. Lalu pilihan kedua adalah proses kredit channeling. Proses kredit channeling adalah dipilih tidak jika kredit channeling akan dilakukan. Jadi ini Bapak Ibu mohon diperhatikan, ini step-step yang dilakukan saat masuk ke aplikasi IRF yang baru ya Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lain, nanti saya mau masuk dulu ke step dari, karena tadi banyak pertanyaan, kalau ada pembatalan segala macam gimana langkah selanjutnya. Jadi stepnya setelah login, Bapak Ibu masuk ke menu setting, diklik di sini ada menu setting. Lalu selanjutnya lakukan patch system, ya, patch system dan load seluruh report yang terdapat pada folder report SAKEP ini. Nah, jika sudah dilakukan patch system dan melakukan load from file dari seluruh report yang ada di folder report SAKEP, Bapak Ibu masuk ke menu konfigurasi. Di konfigurasi ada 5 konfigurasi. Yang pertama untuk tipe kreditnya revolving loan, ini biarkan diisi default juga nggak masalah. Ini adalah tipe-tipe kredit yang akan dilakukan amortisasi garis lurus. Nah, lalu yang kedua, pilihan ya atau tidak terhadap proses kredit channeling. Jika diisi tidak, maka kredit channeling tidak akan dilakukan amortisasi dan akrual. Jika diisi ya, maka kredit channeling akan dilakukan proses amortisasi dan akrual. Lalu poin ketiga, ini mode testing seperti biasa. Jika tidak, maka akan diposting secara langsung ke IBS, ke core banking. Pilihan tidak, jika dipilih ya, sorry ini salah captionnya. Jika dipilih ya, maka tidak akan terposting. Untuk versi aplikasi, Bapak Ibu silakan pilih BPR, karena di sini semuanya BPR. Ini hanya ada 2, BPR dan koperasi. Versi aplikasinya diisi BPR. Nah, menu set konfigurasi yang baru adalah akrual pada saat peralihannya ada pilihan ya atau tidak. Jika dipilih ya, maka sistem akan melakukan proses akrual kredit dihitung ulang. Posisi data 31 Desember kan kita sudah menghitung akrual berdasarkan dengan tagihan kontraktual Januari 2025. Jika dipilih ya, maka sistem akan menghitung ulang nilai akrual berdasarkan dengan tagihan hasil konversi menjadi anuitas di bulan Januari 2025. Jika dipilih ya, maka akan ada jurnal akrual 1 Januari 2025 atas penyesuaian akrual di 31 Desember 2024. Kalau dipilih tidak, maka tidak akan ada proses apapun melalui aplikasi pada tanggal 1 Januari 2025. Oh. Itu terhadap step awalnya. Lalu selanjutnya adalah masuk ke mapping integrasi. Untuk mapping integrasi ini masih sama. Silahkan Bapak Ibu isi dengan kode perkiraan selisih flat to AIR yang ada di kelompok aset, kredit yang diberikan, dan juga pendapatan bunga AIR yang ada di kelompok pendapatan operasional, pendapatan bunga. Untuk menu mapping integrasi dari SAKEP-nya. Selanjutnya ada menu setting user. Ini silahkan checklist flag EP jika user-user tersebut diberikan akses terhadap aplikasi AIRF. Dan checklist report only jika memang user tersebut hanya diberikan akses untuk membuka laporan saja, tidak bisa melakukan proses generate, baik proses maupun pembatalan. Jika ada satu user hanya diberikan akses untuk membuka report, maka report only-nya mohon di checklist. Jadi sampai sini step-nya selesai untuk setting sistem. Nah, lalu menu utamanya pada aplikasi ini menunya adalah generate arus kas yang dilakukan pada saat peralihan dan pada saat akhir bulan untuk proses amortisasi, akrual kredit, dan perhitungan selisih flat to AR. Gitu. Nanti silakan Bapak Ibu tinggal kalau saat sekarang lakukan pembatalan generate dulu atas tanggal 1 Januari 2025. Jika pembatalannya sudah selesai, maka lakukan proses generate di 1 Januari 2025.
Nanti prosesnya akan seperti ini. Jika pilihan akrual pada saat peralihannya tidak, maka tidak ada jurnal apapun pada saat peralihan pada 1 Januari 2025. Kalau settingan akrual pada saat peralihannya diisi ya, maka nanti ada proses pengembalian atas saldo akrual Desember 2024 yang sudah dibentuk saat ini, dan hasil dari penganggaran akrual berdasarkan perhitungan SAKT dan data 31/2024. Jadi ada 2 jurnal, pengembalian dan anggaran. Saya masuk dulu ke kolom chat yang pertanyaan dari BPR Parasari. Kalau ada pelunasan dipercepat, apakah ada semacam estimasi atau catatan di riwayat kartu debitur selisih antara tagihan kontraktual dengan perhitungan EIR? Kalau di riwayat kartu terhadap debitur tidak ada catatannya, tapi kita fasilitasi nanti di nominatif selisih flat to EIR. Bapak Ibu tinggal cari berapa sih selisih di antara tagihan kontraktual dengan perhitungan EIR. Untuk BPR Mekar Nugraha, terkait dengan penyesuaian PAD, poin pertama, apakah akan ada dampak pada PAD ABA? Tidak berdampak, hanya ke kredit saja. Terkait dengan penyesuaian tersebut, apakah sudah ada kajian terkait dengan perlakuan perpajakan? Kalau urusan pajak, bukan urusan vendor, Pak. Dari Mekar Nugraha, silakan itu tanyanya ke OJK yang membuat, dan dari akuntan yang membuat standar akuntansinya. Memang akan ada lonjakan apabila kreditnya flat. Ya, nggak digarisbawahi. Lonjakan pendapatan itu hanya ada jika kreditnya flat. Tapi itu terjadi pada periode awal. Lama-lama pendapatan bunganya akan menurun. Ya. Jadi tidak mesti karena dikonversi ke anuitas pendapatan bunganya itu besar terus. Lama-lama untuk rekening flat itu lama-lama akan semakin mengecil. Karena konsepnya anuitas, kurva terbalik. Besar di awal, semakin lama semakin kecil. Lalu selanjutnya, administrasi kredit itu apakah ikut dihitung sesuai dengan perhitungan EIR? Betul, amortisasinya dihitung sesuai dengan perhitungan EIR. Jika administrasi kreditnya diakui sebagai harus dilakukan amortisasi. Itu. Lalu yang kedua, provisi dan administrasi apabila dibayar nasabah langsung tidak memotong dari kredit bisa langsung masuk ke pendapatan. Selama tidak material, boleh provisi dan administrasi itu tidak masuk ke pendapatan, tidak dilakukan amortisasi, bisa langsung masuk ke pendapatan. Gitu. Jadi selama memang tidak material, boleh diakui sebagai pendapatan. Batasan materialistisnya boleh di PABPR ini boleh ditentukan oleh BPR-nya masing-masing. Berapa sih batasan materialistis untuk pengakuan terhadap pendapatan dari provisi dan administrasi? Selanjutnya, bagaimana dengan kredit flat triwulan? Apakah sama dengan penerapan kredit bulanan? Flat bulanan tetap sama. Kredit flat triwulan tetap menjadi anuitas. Untuk melakukan pengecekan apakah query berjalan dengan baik atau tidak, seharusnya saat ini kemarin kita udah uji coba di beberapa database. Ini kita uji coba normal, tidak ada kondisi abnormalnya sudah dihandle. Tapi kalau memang ada hal-hal yang memang masih cache, nanti kita cek kembali berdasarkan data di BPR. Lalu dari BPR Multi Artanusa untuk pembatalan pakai aplikasi yang baru, betul. Dua jawaban yang sama dari Mitra Mulia Persada. Kalau sudah melakukan pembatalan di aplikasi yang baru, lakukan proses ya generate yang kembali di aplikasi yang baru di tanggal yang sama. Lalu dari Nusuma Jatim, Pak mau tanya, jadi ada 2 pendapatan dari akru EIR dan selisih flat to EIR. Pada end of month, iya. Akrunya dihitung berdasarkan dari EIR, nilai tagihan EIR, tagihan anuitas, dan juga ada pengakuan selisih flat to EIR. Selanjutnya, kalau dari BPR dan Harta, kalau ada melakukan pemotongan kredit secara manual, apakah pengaruh terhadap EIR? Saya kurang ngerti maksudnya seperti apa. Yang pasti berpengaruh sih nantinya, karena kalau dia kreditnya flat akan berpengaruh. Dari BPR kita sudah proses ulang, bla bla bla. Kalau cash, ya kalau udah uji coba, nanti supportnya pindah ke grup ya Pak. Nggak dilayani di Zoom. Kalau dilayani di Zoom ini bisa sampai 3 hari nih Zoom-nya gitu. Ngelayani satu-satu
untuk di-support kalau ada problem. Untuk report dipastikan di-load ulang semua sesuai dengan folder tersebut. Nanti reportnya apa yang kosong gitu kan. Jadi kalau kita belum sama sekali melakukan generate, tinggal patch baru lalu proses generate, betul. Untuk settingan, dari Busuan Dewi, untuk mitra ekonomi, jadi kalau kita belum sama sekali melakukan generate, tinggal patch lalu proses generate, betul Pak? Tinggal proses, tinggal patch dan generate. Dari Busuan Dewi, untuk settingan amortisasi provisi yang dibijaksanai nominal materialistis oleh BPR itu, wajib disetting dulu sebelum proses generate, apa bisa belakangan? Bisa belakangan nanti, nggak ada masalah untuk proses itu. Yang penting sebelum end of month. Gitu. Kalau bisa sih dari sekarang, biar nanti setiap pencairan kredit bisa langsung diakui sebagai pendapatan. Tuh. Dari BPR Raga Sakti, apakah aplikasi EIRF ini sudah final atau akan ada update kembali? Masalah final atau tidak, saya belum bisa menjawab fix 100%. Kalau berdasarkan uji coba kami hasil dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 12 kemarin, harusnya sudah tidak ada bug, tapi masih memungkinkan ada update kembali terhadap aplikasi jika memang ditemukan bug-bug terhadap data dari BPR. Tuh. Dari Mertoyo dan Makmur, dan Harta Tanamas pertanyaannya sama. Proses 1 Januari, rekomendasinya pilih ada jurnal atau tidak. Kalau rekomendasi saya tidak ada jurnal, karena hasil akhirnya akan tetap sama-sama aja. Gitu. Meskipun dipilih tidak, di end of month pengakuan pendapatannya nilainya nanti akan sama aja. Tidak jadi 2 kali lipat dan segala macam. Oke, saya mau dulu ada dari Kertara Harja mengacungkan tangan, boleh dibuka Pak Dede kalau mau mengajukan pertanyaan. Selanjutnya juga Pak Sudah Tatang. Kang Fadil, sudah dibuka semua. Silakan dari Kertara Harja. Eh, Kang Fadil, mungkin Siap. yang pertama ini mendingan kita beresin dulu langkah-langkahnya ya sampai dengan selesai baru pertanyaannya dijawab. Jadi kita bingung nih Kang, bulak-balik Iya. intinya. Terus Oke. Hmm? yang keduanya mungkin nanti selain di-share eh, materi, stepnya yang pasti ya Kang ya, maksudnya apa aja sih yang harus kita Oke. lakukan gitu. Itu aja sih Step Kang. Mungkin. Siap. Stepnya tadi udah saya bahas, Pak. Yang pertama, setelah login, tadi kan saya balik lagi nih ke aplikasi nih. Ini stepnya ke sini dulu nih. Setelah login, lakukan setting dan lakukan page system. Setelah lakukan page system, silakan lakukan load report. Step-stepnya ini sudah ada di aplikasi sebenarnya. Semua di materi udah ada. Gitu. Lalu, kalau memang sudah melakukan page system dan load dari report, load from file dari seluruh report, maka selanjutnya silakan masuk ke menu konfigurasi dan lakukan konfigurasi terhadap 5 konfigurasi ini berdasarkan dengan pilihan yang ada. Ini penjelasan dari setiap konfigurasinya sudah ada semua. Lalu untuk mapping integrasi tidak perlu lakukan mapping ulang karena udah sama. Dan untuk setting user ada penambahan checklist report only dan checklist flag PP. Jika menu setting sudah selesai, silahkan masuk ke menu utama aplikasi yaitu menu generate arus kas. Nah, lalu di menu generate arus kas, untuk kondisi saat ini lakukan pembatalan terlebih dahulu terhadap 1 Januari 2025 dan lakukan proses generate ulang. Jadi prosesnya hanya itu yang dilakukan ulang. Selebihnya prosesnya tetap sama seperti sebelumnya di aplikasi EIRF. Dari Kertaraja, clear atau ada pertanyaan lagi terkait step? Untuk semuanya juga, untuk step-step dari prosesnya? Dari Kertara Harja? Atau saya skip dulu pindah ke Pak Maidi dari BPR Sukadana?
Oke, pindah ke Pak Medi, silakan bisa on mic, Pak Medi, BPR Sukadana. Ya, terima kasih Kang Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih. Dan sebenarnya ini minta maaf dulu ya. Tadi saya ada tamu dari akuntan publik. Jadi kelewat nih mungkin apa yang udah Kang Fadil pertanyaan saya. Suaranya kecil Pak Medi. Ya, bentar Kang. Oke. Jadi kalau pertanyaan saya yang pertama itu kan tadi kan apakah titiputanitas equivalent flag itu tetap dilakukan gitu ya kan ya. Nah itu harus tetap konversi ya kan kalau seperti itu kan. tetap konversi. Oke. Kemudian yang kedua kan, saya berharapnya cuma satu aja bahwa dapat dibuatkan secara step-stepnya kan untuk yang tanggal 1 Januari 2025 ini kan kita tadi udah dijelaskan bahwa kita copy dulu nih airnya yang baru gitu ya kan, kemudian kita lakukan pembatalan tanggal 1 setelah kita pack atau kemudian kita lakukan pembatalan, itu kita proses generate lagi gitu ya kamu. Iya, Halo. betul. Ya, proses generate lagi sampai selesai proses generate itu ya sudah kan gitu kan, tidak ada apa-apa lagi gitu ya kan. Nah, kemudian berikutnya itu di akhir bulan gitu ya kan. EOM-nya itu seperti apa? Nah, maksud saya bisa nggak tolong nanti setelah kegiatan ini mungkin ada semacam brosur gitu yang dibuatkan untuk awal bulan setelah 1 Januari itu apa aja yang dilakukan, kemudian akhir bulan nanti apa aja yang dilakukan gitu kan. Biar jelas aja sih kan Oke. panduan-panduannya gitu. Gitu. Saya nanti catat ya di panduan dari 1 Januarinya, eh, biar dipahami untuk semuanya. Panduan update-nya ya. Iya. Dan proses karena ini kan baru ya. Tadi kan kalau saya dengar kan kita kan udah nggak ada ngitung akrual lagi kan untuk akhir bulan gitu ya kan. Jadi apa yang harus kita lakukan di akhir bulan gitu. Kalau akhir bulan, oke. Akhir bulan tidak jauh berbeda sebenarnya. Hanya menghapus proses akrual di core banking. Kan kemarin juga sama, proses amortisasi dihilangkan. Sekarang ditambah akrual. Itu aja perbedaannya. Iya, baik kan. Itu jadi biar nggak lupa karena ini barang baru, mainan baru kita ya kan. Jadi biar nggak lupa bulan pertama, kedua mungkin kan karena dilakukan bulanan kan maklum lah ya kan. Ya, Itu aja kan. Terima kasih. siap. Selanjutnya ada dari Bang Pinar. Bisa on mic. Halo Kang Fadil. Siap. Punten Kang, itu kalau mau lihat rincian selisih saldo bank sama saldo nasabah itu di report yang mana ya? Nanti ada nominatif pay to air, Pak. Oh, nanti ada di update lagi gitu ya berarti ya? Udah ada di Oh, udah linknya. ada. Oh, yang tadi ya? Iya, Berarti nanti ya. tinggal dilihat di situ. Oke, terus satu lagi mau masti ini. Tadi kan berarti yang dibatalin kan proses yang tanggal 1 sebelumnya kan ya? Berarti proses pembatalan internetnya. Nah, kemudian tanggal prosesnya tadi saya lihat di chat ada yang bisa tanggal hari ini berarti apa tetap tanggal 1? Maksudnya mau diproses tanggal hari ini juga nggak masalah, tapi secara aplikasi di backdate-kan ke 1 Januari. Pilihan tanggalnya dimundurin. Oh, iya iya siap siap siap. Kalau pilihan tanggalnya berarti tetap tanggal 1 ya? Tanggal Iya, solid tanggal prosesnya ya maksudnya. ya. Oh, iya siap siap. Clear, aman aman. Terima kasih. Selanjutnya Pak Julian dari BPR Kota Sukabumi. Silakan. Assalamualaikum, jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mohon. Gini Kang, ini memastikan saja. Kan untuk di awal tahun itu yang dibatalkan itu jurnal yang kode jurnalnya PP ya. Iya, semua. Nah itu semuanya kemudian dibentuk jurnal anggaran
kalau di sini sih tadi dilihat itu dari jurnal baiknya itu pengembalian dari bunga ya, PAD. PAD betul. Nah, di awal bulan kemudian kalau misalnya sudah diterapkan CKPN, SAKEP, tidak meminta penundaan, berarti itu di jurnal juga langsung tanggal 1 itu jurnal PAD. Nggak ada hubungan sama CKPN dan PAD. Nggak, punten. Bukan maksudnya Maksudnya? tanggal 1 Januari tadi coba punten Kang di jurnalnya. Oke. Jurnal yang tadi akan tampilin Ini. Nah, itu kan pendapatan bunga kontraktual lawan PAD itu pengembaliannya. Nah, terus untuk misalnya anggarannya itu tinggal dibalik kan, PAD bunga kontraktual lawan pendapatan bunga gitu. Pengembalian atas ya. Jadi konteksnya gini ya. Kalau konfigurasinya kan ini mengacu terhadap konfigurasi ini, Pak. Akrual pada saat peralihannya mau diisi atau tidak? Ya, itu tergantung nanti yang mengajukan penundaan atau enggak kan? Bukan, tidak ada konteks ke sana. Nggak ada masalah penundaan atau tidak. Ini maksudnya mau dihitung ulang atau tidak akrualnya. Ya. Jadi kenapa ada pilihan ya atau tidak? Pada saat Desember 2024, 31 Desember, kan Bapak Ibu tuh menghitung akrual PYAD berdasarkan dengan tagihan kontraktualnya debitur. Betul nggak? Betul. Ya. Apakah di 1 Januari mau dihitung ulang nggak dengan tagihan anuitas? Itu sih konteksnya ke sana. Kalau mau dihitung ulang, maka nanti akan terbentuk jurnal seperti ini. Ada jurnal pengembalian akrual berdasarkan data yang sudah dibentuk di Desember. Nanti di jurnal keduanya penganggaran akrual berdasarkan perhitungan yang baru. Tapi atas data bulan yang sama. Tuh. Jadi pilihan. Gitu. Jadi ini nggak ada kaitan dengan penangguhan dari CKPN dan segala macam. Oke. Berarti kalau gitu nanti di akhir bulan Januari nggak usah melakukan end of month. Kan tadi kan end of month yang dihapus itu apa tadi, proses provisi sama Akrual PAD. dan amortisasi. Nah, yang dihapus itu. Nah, itu kan biasanya BPR itu melakukan pembatalan dulu baru penganggaran. Nah, sekarang nggak usah ya, Kang ya? Di core bankingnya nggak usah, tapi pindah ke sini. Ya, tinggal berarti di tanggal 31 udah dilakukan pembatalannya gitu. Tanggal 1 Januari udah dilakukan pembatalannya ya? Iya, tanggal 1 Januari itu pengembalian yang Desember, Pak. Betul, siap. Dihitung ulang. One. Nah, ya kalau di akhir bulan Januari ya yang Januarinya dikembalikan kalau memang ada perpindah kolek. Iya. Tapi di core banking berarti ya? Atau ya. pindah ke di core banking. Siap, no. Betul. Cuman anggarannya aja yang pindah ke EIR ya? Enggak, pengembalian dan anggaran semua pindah. Pokoknya konteksnya akrual pindah semua. Oh, siap. Gitu. Oke, siap. Kalau konteksnya akrual, maka pindah semua. Oke, siap. Gitu. Ayo, siap. Kang. Oke, siap. Selanjutnya, Bu dari Sari Werdi, Bu Niwayan Mulia. Ya, selamat siang, Kak. Mau tanya, kalau di apa namanya tuh di setting tipe kredit revolving loan-nya tuh, kalau kami di sini kan tipe 200 kreditnya, berarti ditambahkan, Pak? Nggak perlu, Bu. Itu hanya untuk kredit yang memang jenisnya tidak ada jadwal tagihan yang terjadwal. Revolving loan itu maksudnya seperti itu. Oh ya. Yang tagihan bunganya tidak bisa diprediksi di awal. Oh ya, berarti kami kan di sini tipe kreditnya 200, berarti nggak perlu lagi kita tambahkan, tetap ngikut yang setting yang sudah ada itu ya, Pak ya? Nggak perlu, Bu. Tetap sama. Soalnya tampilan yang di aplikasi yang baru saya download tidak seperti yang Bapak tampilkan itu. Maksudnya? Cuma 3 aja di sini. Iya, saya memang sampaikan, tadi udah disampaikan. Menunya hanya generate, preview, dan laporan. Menu posting dan simulasi udah hilang. Nggak kita pakai lagi.
Di kami masih tipe kredit revolving, kredit channeling, sama mode testing gitu aja Pak. Yang baru saya download Berarti ini, Ibu belum update. Ibu salah ya, yang download link. tanggal Salah download 7. link. Salah download link, Bu. Ada Oh, tanggal 12. Ya. tanggal 12 ya. Linknya ada di kolom chat di Zoom ya, Bu. Nanti Pak Dede yang ini. Oh ya, saya ngambilnya dari link yang waktu ke Bandung tadi. Linknya ada di kolom chat yang ada di sini. Maaf Pak, saya kurang jelas tadi. Berarti pada kemarin kita kan udah generate arus kas ya. Berarti kita tinggal pembatalan aja. Pembatalan dan proses ulang. Kan generate arus kas, berarti kita pilih pembatalan generate gitu ya. Tanggal prosesnya itu buat tanggal berapa Pak? Tetap tanggal 1. Tanggal 1. Kemudian kami lakukan proses generate lagi setelah pembatalan tanggal 1 juga Pak ya? Iya, betul. Berarti nanti jurnal yang terbentuk kemarin itu karena kita sudah melakukan pembatalan generate, jurnal yang EP itu hilang ya Pak ya? Iya, betul hilang. Ya, oke. Berarti yang tadi pilihan mau tidak mau apa itu di mana ya Pak ya? Otomatis nanti di aplikasi barunya ada ya? Yang mau? Iya. Oh itu di situ ya? Oh iya. Berarti yang paling mana itu ya Pak? Yang kita pilih tidak itu? Yang nomor 5 itu ya Pak ya? Oh. Ya, betul. Oke. Berarti yang lain-lainnya report-reportnya berarti menyesuaikan nanti ya Pak ya? Betul. Report-reportnya diload ulang semua. Oke Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Siap. Siap Bu. Ada pertanyaan lagi yang lain yang mau di on mic? Biar nggak di kolom chat. Kalau yang di kolom chat nanti kita di Zoom di grup aja diskusinya karena keterbatasan waktu kan nggak akan mungkin semua dibahas ya. Kalau yang di kolom chat, kalau ada yang mau bertanya lebih detail di on mic silahkan. Kang Fadil. Di raise hand saja. Siap dari mana? Dari Nusuma Kang Fadil, Deden. Siap Kang Deden, siap. Ya mau nanya, kalau di Nusuma kan proses accrue-nya harian ya. Nah itu gimana berarti sekarang kondisi buat Januari ini? Buat Januari ini, kalaupun masih tetap dilakukan, nanti di end of month disesuaikan. Kalau bisa, karena prosesnya akrualnya masih seperti biasa, akrualnya karena kita masih pakai end of month, secara AIR ini belum support terhadap proses harian, maka mau tidak mau mengikuti akrual bulanan dulu. Tuh. Oke, berarti untuk tanggal 1-nya, ini kan udah berjalan sampai tanggal hari ini ya? Nggak masalah. Kalau yang sudah berjalan nggak perlu dibatalkan akrualnya. Oke, berarti cukup batalin yang yang di air itu ya? Ya, betul. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Dari proses ininya. Saya Kang. Siap, dari mana? Dari BPR Danarta Kang. Siap. Nah, gini Kang Fadil, mau nanya. Ini ada teman yang ngirim dari BPR Berkas Rumpun. Berarti nanti akhir bulan yang ini Kang ya, yang cek ke sini. Kredit hitung amortisasi. Ya. Amortisasi dan anggaran dan pengembalian PAD tidak diproses. 6 ini Kang ya, yang nggak diproses dah. Nah, ini kan masih ada di core banking Kang. Itu cara ngilangin itu gimana gitu Kang? Nanti bisa kontak ke customer support aja. Oh, nanti dia sama tim anunya Kang ya? Oh, siap. Siap, betul. Takutnya nanti kan saya sudah melakukan di APPIR, nanti bagian apa yang megang super DP, bagian apa direktur saya, siapa tahu dia dicentang lagi baru diklik lagi itu Kang. Siap, nanti gitu Kang. Nanti bisa. Oh, sama nanya ini Kang, proses PAD kredit harian itu yang mana Kang ya? Yang nggak boleh dilakukan. Oh, itu konteks untuk yang akrualnya dilakukan harian. Kalau di Bapak tidak ada, ya nggak perlu. Nggak ada hubungannya. Oh iya. Gini Kak,
Jangan close. Sama ini Kang, satu lagi Kang, mau nanya. Ini kan bagian penagihan saya sering melakukan itu Kang, yang potong manual itu Kang. Misalnya kredit itu sering diambil bunganya duluan, pokoknya sebagian. Nah, itu nanti pengaruh gak Kang ke ER ini nanti Kang? Lalu, Sorry, di PABPR, eh, untuk kredit yang performing, prioritasnya masih pokok, masih bunga, maaf. Untuk kredit yang non-performing, prioritasnya adalah pokok. Kalau Bapak misalkan ada potong manual, ternyata kredit non-performing dimasukkan bunga dahulu, iya Kang. nah, secara akuntansi akan mencatatnya pokok dahulu. Oh, Ke debitur tapi tidak berubah. Hmm. Ke debitur tetap bunga yang dipotong, tapi secara akuntansi nyatatnya pokok. Begitu juga kebalikannya. Kalau kreditnya performing, prioritasnya bunga, Bapak Ibu isikannya nilainya ke pokok duluan, bunganya nggak bayar, diprioritaskannya ke bunga dulu oleh akuntansi. Oh, akuntansi yang sakit yang kita terapkan Ya, ini Kang ya. Oh, secara akuntansinya. Kalau ke debiturnya tetap sama, tapi secara akuntansinya dicatatnya sebagai bunga. bunga ya. Untuk yang kredit lancar. Untuk kredit non lancar diprioritaskan ke pokok terlebih dahulu. Tapi riwayat kreditnya nanti itu Tidak berubah, tidak berubah tetap ya, sama. sesuai dengan tetap Oke, sama ya. ya. Cuma secara akuntansi juga Hanya kita beda juga ya Kang ya. betul. Hmm, siap Kang. Oke. Selanjutnya Terima kasih dari Kang. BPR siap sama-sama Pak. Dari BPR Raga Sakti. Ya, Kang Fadil, Kang mau nanya, nanti kan stepnya setelah melakukan pembatalan, kemudian generate arus kas lagi yang tanggal 1 ya, Kang. Nah, Betul. misalkan di berjalannya waktu, misalkan di tanggal 5, kita ada pelunasan kredit tuh, Kang. Mm-mm. Ada pelunasan kredit, nah pelunasan kredit itu kredit flat. Itu ada selisih Ya, misal, otomatis ngebentuk jurnal selisih itu EIR-nya di 31 Januari ini atau di pembatalan kemarin itu, Kang? di 31 Januari, Pak. Di 31 Januari. Berarti di tanggal Siap. 13 ini kita tidak melakukan proses akrual harian maupun generate arus kas lagi ya, Kang? Tanggal prosesnya. Tidak, tidak ada, Pak. Kasih, Kang. Siap. Oh. Ada lagi yang mau on mic pertanyaan? Pak mau tanya, kalau pencairan kredit itu nanti prosesnya di menu IBS yang lama atau di menu mana, Pak? Dari mana? Dari BPR mana, maaf? BPR Sorry. Multidana Mandiri, Pak. Oke. Kalau pencairan kredit nggak rubah, Bu. Masih tetap seperti biasa. Ini kan hanya kaitannya proses akrual dan amortisasi. Nanti prosesnya nanti di akhir bulan ya, Pak ya? Iya. Ini kan hanya akrual dan amortisasi. Untuk pencairan dan segala macam masih tetap sama seperti biasa. Kalau kita kasih bunga flat, Pak ya, untuk nasabah yang baru. Nah, jadi Ya. nanti perhitungannya tuh suku bunga flat Ke itu kan ke nasabahnya ya tetap efektif. flat. Ke Tetap flat. nasabahnya tetap flat. Ke akuntansinya yang jadi anuitas. Itu di akhir bulan nanti, Pak ya? Iya. Di akhir bulannya. Nanti kalau ada pelunasan lebih cepat nanti ada selisih, Pak ya. Gimana jadi? Nah, itu ya silahkan ditanggulangi oleh BPR, mau dijadikan penalti atau denda, atau memang mau dicatat sebagai kerugiannya bank. Sesuai di PABPR juga udah dinyatakan seperti itu. Kalau terjadi selisih di antara flat dengan kontraktual dengan anuitas, mau dicatat sebagai kerugian atau memang ada trik sendiri dari BPR untuk menanggulangi itu, silakan. Dan kalau bedanya saldo bank dengan debitur gimana, Pak ya? Ya itu yang barusan. Itu saldo bank dengan debitur yang barusan. Perhitungan anuitas secara akuntansi dengan perhitungan flat secara kontraktual, itulah saldo bank dan perbedaan antara saldo bank dengan saldo kontraktual debitur.
Iya, terima kasih Pak ya. Siap, sama-sama. Iya, mohon izin bertanya, Kang Fadil. Siap, silakan dari mana? Dari Wonogiri, Kang. Ini Siap. tanya terkait aplikasi itu kan yang dicontohkan Kang Fadil di situ ada 4 menu ya. Kalau yang SE yang terbaru ini kan cuma 3 apa? Emang benar 3 kan? Betul, cuma 3. Oh gitu. Ya, ya udah cukup, Kang. Siap. Raga Sakti ada pertanyaan lagi? Ada mengacungkan tangan? Iya, tanya lagi Kang biar jelas. Untuk Labul sama Slik, tunggakan pokok dan tunggakan bunga yang dipakai yang mana Kang? Kontraktual atau Oke. Kalau Slik masih kontraktual kayak biasa. Labul berarti Tunggakan pakai pokok air ya Kang? kalau Labul tunggakan pokok dan bunga masih kontraktual sama. Yang membedakan nanti baki debat. Oh, Labul juga pakai kontraktual ya. Berarti yang bedakan hanya baki debat ya Kang? Iya. Oke, Untuk Kang, rekening makasih. flat saja ya. Iya, rekening flat saja. Makasih Kang. Siap. Halo, Siap, dari mana bisa dari BPR acungkan Depok tangan dulu? Gemilang, Kang. Siap, gimana? Ini untuk pelunasan yang sudah berjalan sampai saat ini harus di penyesuaian ulang. Ada ngaruhnya nggak Tidak sama perlu, Bu. Oh, nggak usah ya, Tidak perlu. ketika di generate. Oke, nggak. Kalau yang sudah terjadi tidak perlu di penyesuaian. Oke. Kang, nanya lagi untuk perhitungan PPKA, mengacunya ke baki debat mana Kang? PPKA ya kontraktual, Pak. Kontraktual ya? Oke, makasih. Kang, punten mau tanya lagi. Ini kan dicobain ya untuk melakukan udah dilakukan pembatalan sama perhitungan ulang generate. Nah, di sini itu kan ada perbedaan nih antara pembatalan 2021 sama pembentukan 31 Januari 2024 gitu. 1 Januari pembatalannya nilai nominalnya beda dengan nilai pembentukan waktu 31 Desember 2024 gitu. Nah, itu yang mempengaruhinya apa ya, Kang ya? Jadi gini, yang dibatalkan adalah semua saldo PAD-nya seolah-olah dikembalikan dulu ulang semua total. Pasti nggak akan beda dengan anggaran. Anggaran Desember 2024. Karena anggaran Desember 2024 itu yang boleh dianggarkan berapa? Contohnya? Kalau gini. Di Desember 2024, kalau kita sudah punya saldo satu rekening A punya saldo PAD misalkan 10.000. Ternyata nilai PAD-nya harusnya 30.000. Maka anggarannya hanya 20.000 di Desember 2024. Nah, di 1 Januari 2025, nilai 30.000-nya dikembalikan dulu semua. Baru dianggarkan yang seharusnya berapa. Jadi pasti beda. Nilai pengembalian dengan nilai anggarannya pasti beda. Oke, Kang, makasih, Kang. Siap. Ada lagi yang mau bertanya di on mic? Siang Pak, mau nanya. Siap, dari mana? Saya Fani dari BPR Harta Tanamas, Pak. Ini kan hari ini kan pembatalan, terus proses ulang ya Pak. Kami kan pilihan akrualnya tidak, jadi tidak ada jurnal yang terbentuk. Pada saat 31 Januari berarti pilihannya iya ya Pak? Pilihan, itu pilihan. Mau iya atau tidak silakan. 31 Januari. Di 31 Januari tidak ada pengeluhan, settingan itu tidak berpengaruh. Settingan ini hanya berpengaruh pada 1 Januari 2025 saja. Oh gitu. Berarti nanti pada saat 31 Januari itu mau ada jurnal atau tidak itu pilihan ya Pak? Dia tidak Betul. akan mengaruhi proses akrual di akhir bulan nanti. Ya, betul. Jadi nggak ada pengaruh. Ini hanya pada saat peralihan saja. Gitu. Jadi sebenarnya jurnal yang muncul itu tuh untuk
mengenolkan saldo yang sebelumnya atau gimana ya, Pak? Ya, mengenolkan dulu dan dianggarkan yang sesuai dengan perhitungan SAKEP yang baru. Oh gitu. Jadi maupun ada jurnal atau tidak, prosesnya tetap sama ya, Pak? Sama sebenarnya. Hasil akhirnya tetap sama sebenarnya. Oh gitu. Baik. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, silakan. Ada lagi pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Mas Fadil, Siap, dari mana? ya, dari BPR BKK Purworejo, Mas. Mm-mm. Ya, ini tadi yang kami tanyakan di chat itu kan berarti untuk jurnal yang terbentuk di tanggal 1 ketika ada pembatalan dan proses generate ulang kan berarti angkanya kan berubah ya Mas ya. Otomatis Betul. neraca yang sudah kita cetak dari tanggal 2 sampai hari kemarin kan berarti eh, berubah juga ya Mas ya. Mm-mm. Iya, Nah, neraca yang sudah terbentuk dari 1 Januari sampai dengan saat ini harus dicetak ulang karena berbeda. cetak ulang ya. Hmm. Terus kemudian terkait untuk ini Mas, untuk perbedaan laporan di utamanya di neraca laba rugi di antara Saketap dengan Sakep ini perubahannya hanya di yang selisih pendapatan EIR itu atau ada yang lain? Perbedaannya hanya di sisi itu aja, yang lainnya nggak ada. Iya Mas, Eh, lewat ini juga kami minta kan kita biasanya kan untuk cetak untuk laporan direksi kan yang apa menampilkan cabang-cabang Mas. Mm-mm. Jadi untuk neraca dan laba ruginya itu menampilkan cabang-cabang. Nah ini kemarin kita cetak kan untuk laporan yang itu kan belum ada yang pendapatan selisih EIR itu Mas. Kami sudah minta Mm-mm. apa by email tapi sepertinya belum ada respon. Jadi untuk Oke. yang kami sajikan di direksi itu baru di yang gabungan aja. Jadi belum yang apa jajar-jajar cabang-cabang dan konsolidasi itu Hmm. belum. Mohon ya Oke. Mas Fadil bisa Kalau konteksnya disampaikan. itu kan request Bu, nanti Ya. menyesuaikan karena kan ini kita masih sibuk dengan hal-hal kayak gini gitu kan. Yang penting ininya sudah selesai, nanti itu masalah yang seperti itu bisa diupdate selanjutnya. Oh ya, siap. Nggih. Nggih, minta bantuannya kami sudah kirim permohonan untuk perubahannya di email CS ya, Mas. Ya, Itu aja Mas Fadil, terima kasih. oke. Halo Bapak Mas, Ibu, yap, selanjutnya dari mana? BPR Bangli Mas. Siap, gimana? Gini Mas, kita kan batalin tuh, cuman dia 6% dia. Oke, itu udah dijawab di kolom chat ya, Mas. Nanti kalau untuk support case-nya, support nanti kita di grup aja ya. Oke Mas. Oke. Siap. Yang Pak Fadil, Siap. Pak mau tanya untuk accrual ABA juga dilakukan ya sama ya selisih Kalau pay. Abang nggak, di sini Abang masih tetap di core banking seperti biasa. Oh, oke. Terus kemudian yang kedua ini neraca kan kita apa namanya setiap hari kita cek ya. Jadi nanti Mm-mm. ada posisi gak ada pendapatan accrual kredit ya Pak kalau proses harian. Berarti nanti pendapatan kreditnya itu di akhir bulan aja gitu. Iya, betul. Hanya di akhir bulan saja. Ada fasilitas untuk simulasi akhir bulannya nggak Pak nanti? Untuk saat ini nggak ada. Tapi nggak ada ya. Kecuali di mode testingnya diiakan dulu. Kalau mau menghitung akhir bulan, nanti disimulasikan berapa sih pengakuan pendapatannya. Oh gitu. Bisa Bisa. di-enablekan di mode testing. Oh baik. Terus kemudian satu lagi Pak untuk Yap. apa namanya proses yang musiman kredit musiman itu masih tetap kontraktual ya. Jadi meskipun di pelunasan sebagian atau turun pokok sebagian itu nggak masalah ya Pak ya. Nggak masalah kalau yang musiman. Oh, cuman yang angsuran pokok bunga aja ya yang untuk diselisih flat to year ya. Iya, betul. Hanya angsuran pokok bunga saja. Oke, cukup itu dulu Pak Fadil. Terima kasih. Oke.
Untuk jurnal nanti di setiap akhir bulan, nanti akan ada muncul selisih flat to AR. Khusus untuk untuk hasil generate ulang 1 Januari 2025, nanti nggak akan ada selisih flat to AR ya. Di bulan Januari ini tidak ada selisih flat to AR. Apabila hasil generate ulang tanggal 1 Januari 2025. Karena, balik lagi ke yang tadi, Pak, Bu. Selisih flat to AR ini akan muncul apabila memang ada transaksi. Selisih flat to AR hanya terjadi pada rekening flat yang terdapat angsuran. Untuk 1 Januari 2025 belum ada selisih apapun, sehingga laporan report nominatifnya nggak akan muncul apa-apa. Gitu. Setelah laporan nominatif selisih flat to AR di 1 Januari 2025 itu pasti 0. Kalau settingannya tidak, akrual pada saat peralihannya diisi tidak, selisih flat to AR itu juga tidak akan baru akan terjadi nanti di akhir bulan Januari 2025. Jadi 1 Januari 2025 selisih flat to AR-nya 0. Nanti di akhir bulan Januari, kalau rekeningnya masih aktif dan ada angsuran, maka baru muncul selisih flat to AR. Oke. Tadi banyak yang di grup nanya kenapa nominatif selisih flat to AR-nya kosong. Karena di 1 Januari 2025 kita belum mencatat pengakuan pendapatan dari selisih flat to AR. Karena selisih flat to AR nanti baru diakui jika terjadi angsuran. Jika terjadi selisih pengakuan pendapatan bunga antara kontraktual dengan akuntansi. Nah, prosesnya nanti akhir bulan masih sama, Bapak Ibu. Kita lakukan proses generate di sini. Nanti setiap akhir bulan ini sebagai pengganti proses akrual kredit dan amortisasi kredit, nanti jurnalnya akan terbentuk seperti ini. Ada amortisasi, ini untuk provisi administrasi dan yang lain. Lalu ada selisih flat to AR, ini yang terjadi untuk rekening-rekening flat yang memang ada angsuran dan ada perbedaan pengakuan pendapatan bunga. Lalu ada proses anggaran dan pengembalian dari sisi akrual kredit. Jadi proses setiap akhir bulannya ada 4 jurnal yang terbentuk. Amortisasi, selisih flat to AR, pengembalian PAD, dan selisih flat to AR. Nah. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya, halo Kang. Kalau siap, dari mana? Dari BPR Pon Aplikasi 3, Kang. Gimana Pak? Mau tanya Pak, ini kan file yang tadi saya download buat update dan IR, ada 2 patch ya Kak, yang di folder itu. Yang satu buat di IR dan yang satu buat di IBS ya Kak. Yang di IBS itu perlu di load ke IBS kalian atau hanya yang di IR aja Kak? Di load di IBS aja, yang barunya. Yang baru ya. Berarti yang IBS juga di load ya Kak? Ya, yang IBS juga di load. Yang SAKEP di load di IR. Siap. Baik, makasih Kak. Makasih Kang. Siap, sama-sama Pak. Nah Bapak Ibu, buat yang membutuhkan nanti perhitungan akuntansinya secara manual, nanti Bapak Ibu boleh ikutan pelatihan kita ada 2 batch ini di tanggal 21 sampai dengan 24 Januari untuk pelatihan proses akuntansi baik untuk amortisasi kredit sesuai dengan PABPR yang baru dan juga proses akrualnya nanti buat menghitung selisih flat to AR-nya seperti apa. Nanti kita ada pelatihan Bapak Ibu kalau yang mau mengikuti secara rumusan manualnya seperti apa ada di tanggal 21 sampai dengan tanggal 24, ada di bisa pendaftarannya melalui USI Institute, ada di sini kontaknya, atau bisa ada Pak Dede di Zoom. Untuk yang pengen mengetahui detail nanti rumusan bagaimana sih sebenarnya cara menghitung amortize, akrual, dan segala macamnya. Untuk batch yang baru tersedia, ini ada 2 batch. Nanti kalau memang antusias dari peserta cukup banyak, kita akan menyediakan batch-batch selanjutnya. Gitu. Sebelum masuk ke pelatihan, nanti silakan Bapak Ibu kalau memang ini yang penasaran aja gitu kan. Kalau yang masih kangen ke saya gitu Pak, gitu kan. Mau ketemu lagi sama saya gitu kan. Silakan Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan nanti selanjutnya untuk menghitung bagaimana cara menghitung manualnya. Kalau kemarin kan Siap, gimana Pak?
Selamat siang Pak Fadil. Siap. Mau daftar sekarang, Pak? Enggak. Dani Pak, Tanjung Raya Enggak. Pak. Ini saya udah daftar Siap. Pak. Oh, udah daftar, Saya udah mantap. daftar yang Siap. tanggal 21 dan 22. Oh, yang daftar doang yang dilayani pertanyaannya. Oke, silakan. Kasih Pak. Pak Fadil, ini saya mau Hmm. tanya, ini kan saya baru nyimak Pak. Barusan tadi saya ada meeting dengan KP. Jadi saya baru nyimak nih Pak, yang ngikutin kan tadi Hmm. IT. Katanya yang proses generate arus kas itu nanti dibatalin. Yang Betul. udah dilakukan per tanggal 1 Januari itu nanti kan dibatalin. Ya Pak ya? Iya, betul. Terus dilakukan proses ulang generate arus kas. Ya. Cuman ada pilihan untuk apa proses generate kas arus yang baru ini ada pilihan untuk akrualnya itu mau dipilih tanggal 1 atau pilih ya atau tidak ya Pak. Itu pengertiannya apa ya Pak? Saya balik lagi ke situ ya. Di sini Maaf ada. ya Pak, nih saya jadi Siap. Ini pilihannya ya. Ada jika dipilih ya, maka pada saat 1 Januari 2025, Bapak Ibu akan melakukan perhitungan ulang akrual berdasarkan dengan SHKEP. Karena pada saat 31 Desember 2024, kan Bapak menghitung akrual itu berdasarkan tagihan kontraktualnya debitur. Ya. Ya kan? Tuh. Ya. Nah, di 1 Januari 2025 dikembalikan dulu, kalau itu diakan, itu dikembalikan dulu anggaran PAD yang saat ini sudah ada di neraca, dinolkan dulu, nanti hitung ulang berdasarkan SHKEP. Oh gitu. Oke. Tuh, kalau memang diakan. Kalaupun tidak, berarti tidak dihitung ulang, akrualnya tetap sama dulu seperti kontraktual, nanti baru end of month disesuaikannya. Oh Hasil gitu akhirnya Pak. sama aja sebenarnya. Nanti hasil akhirnya sama Pak. Hasil akhirnya sama aja, cuman 1 Posisi Januari 31 Desember. 31 Januari. Oh, Sorry. kalau yang 31 Januari berarti posisi di 31 Januari apa ya? Ya, hasil akhir mau diakan atau kan ditidakkan, hasil akhirnya sama sebenarnya nantinya. Endingnya akan sama juga Oh di iya akhir iya. bulan Januari. Hanya kalau mau dihitung ulang, berarti 1 Januari itu kita udah, kalau ada rekeningnya flat banyak, berarti kita udah ngakuin pendapatan duluan nih selisihnya. Oh, Gitu. seperti itu. Tuh. Ya ya ya. Berarti kalau yang 1 Januari itu posisinya per 31 Desember 2024. Kalau 31 Januari, kalau kita prosesnya di tanggal 31 Januari berarti per posisi 31 Januari ya Pak untuk Betul akrualnya. sekali. Siap. Betul gitu, Pak. Ya Pak, makasih banyak Pak. Siap. Siap. Kang Fadil. Kang Fadil. Siap. Dari mana? Siap, silakan. Dari mana, Pak? Kang Fadil, itu si yang ketiga sepertinya ada yang agak salah ya kata-katanya. Iya, memang salah. Tadi udah disebutkan, Pak. Ini yang kanannya harusnya pilihnya ya. Oke. Thanks, Pak. Yang ini tidak, yang ini ya harusnya. Oke, ada pertanyaan lagi yang mau on mic? Siapa lagi? Kita ada waktu 9 menit lagi sebelum jam 12. Nanti selebihnya, kalau memang Bapak Ibu ada kendala dari sisi aplikasi, kita bisa diskusi bareng di grup CKPN ya Bapak Ibu semua. Memang ini hasil rangkuman kami, apa yang harus dilakukan yang berubah dari sisi BPR hanya kaitan dari akrual dan amortisasi di proses kredit. Kami belum merombak ulang semua core banking sesuai dengan PABPR 100%. Ini hanya yang mayoritas perubahannya hanya di sini, karena untuk tabungan dan segala macam itu di PABPR hampir sama semua. Ini adalah hasil rangkuman kami dari USI selama dari tanggal 7 sampai dengan kemarin tanggal 12, sehingga kami berani melakukan perubahan ini rilis berdasarkan dari PABPR tersebut. Kalau mudah-mudahan sih kalau saya ini sih harusnya ini lebih fair dari sisi BPR sehingga kita mendapatkan pengakuan pendapatan secara efektif yang lebih perhitungannya lebih efektif, tidak lagi flat seperti sekarang gitu kan. Dan memang nanti amortisasi juga kembali lagi tidak dipengaruhi oleh pembayaran.
mau bayar atau tidak, kita tetap akui itu sebagai pendapatan gitu kan. Cuman ya itu ada resiko memang nantinya ada selisih di antara flat dengan EIR. Sebenarnya di PABPR kalau Bapak nyari selisih flat to EIR itu nggak ada. Di PABPR selisih flat to EIR itu dicatatnya di kredit yang diberikan ini. Selisih flat to EIR di PABPR dicatatnya tetap kredit yang diberikan. Cuman kita secara core banking dicatatnya sebagai selisih flat to EIR dan pendapatan bunga EIR. Hanya untuk mengakali agar di core banking tidak ada selisih neraca versus nominatif. Bapak Ibu kalau bisa proses dari generate ulangnya kalau mau hari ini juga silahkan. Kalau sebenarnya prosesnya nggak akan memakan waktu terlalu lama gitu kan untuk BPR yang memang skupnya nggak terlalu besar. Lebih baik diproses hari ini. Kemarin kalau untuk datanya yang kecil BPR yang cuma satu kantor 1 menit juga selesai. Ada yang 10 menit paling lama. Jadi kalau bisa diproses sekarang lebih baik diproses sekarang. Nanti kami bantu apabila ada kendala-kendala di grup. Jangan lupa Bapak Ibu ikut juga ke pelatihannya ya. Kalau memang mau mencari dari mana rumusannya, nanti silakan Bapak Ibu mengikuti pelatihan proses akuntansinya. Seperti apa secara manual perhitungannya. Kalau sistem kan Bapak Ibu sekarang kondisinya percaya aja dulu ke sistem gitu kan. Tapi biar nanti ke depannya Bapak Ibu bisa menghitung secara manualnya, nanti Bapak Ibu bisa ikut pelatihan. Saat ini ada 2 batch. Untuk batch selanjutnya mengikuti dengan antusiasme peserta. Silakan Bapak Ibu bisa daftar ke nomor yang ada di sini. Mau masuk ke batch berapa? Alhamdulillah kemarin juga udah ada sekitar hampir 56 peserta gitu kan. Silakan sekarang nanti di-share kembali undangannya. Itu Pak Dede nitip tuh dari BPR Kota Sukabumi minta undangan katanya Pak Dede. Harus itu Sukabumi itu Kang Julian itu harus Wajib hadir ya. Iya harus hadir. Oh. Teng-tengan mau hadir gitu Kang Fadil. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oh, Kang Fadil. siap. Iya, Kang Deden ini mah pasti. Iya. Siap, Saya Kang tadi Deden, gimana? tadi awal ngiringan, 11 perlu join. Kang Fadil, untuk proses pembatalan tadi ya, itu harus di tanggal 1 ya, nggak bisa misalkan nanti akhir bulan atau misalkan sekarang gitu. Sama aja sebenarnya. Mau Sama dibatalkan aja. nanti juga kan akhir-akhirnya juga mengoreksi laba 1 Januari kan. Ya. Gitu. Oke. Jadi lebih baik sekarang mumpung belum terlalu panjang. Iya. Kalau di Terus akhir bulan, gimana? karena kan kita selalu pernah juga ke semua BPR ya untuk ininya Iya. informasinya gitu kan. Nah kalau misalkan tadi sih saya sempat ini juga sama yang di holding. Jadi kita akan koreksinya itu di akhir bulan gitu. Jadi otomatis untuk pembatalan air juga ini akan di akhir bulan. Kemudian proses juga di akhir bulan itu nggak masalah juga ya. Nggak ada masalah apa-apa sebenarnya. Terus nanti setelah Cuman misalkan konteksnya sih gini Kang, kenapa saya memintanya hari ini gitu kan sebenarnya agar kalau masih ada kendala sistem masih bisa, kalau akhir bulan kan mulai banyak tuh crowded. Oke. Nah kan penanganannya mungkin agak berkurang nih karena crowdednya beda. Kalau sekarang lebih baik crowded sekarang ada gap waktu nih yang bisa kita kejar buat perbaikan kalau memang ada kendala di sisi aplikasinya. Oke, siap. Oke, ya jadi Kang, kalau misalkan tadi kan di Nusuma proses accrue harian nih udah diberlakukan. Nah, nanti ketika pertanggal 31 setelahnya itu berarti proses harian apakah di stop dulu sehingga prosesnya ke bulanan atau gimana? Mau tetap diproses pun sebenarnya nggak masalah. Tapi nanti di akhir bulan kan dikoreksi, Pak. Oh, ada Kang, penyesuaiannya. Oke. di penyesuaian akhir bulannya. Kalaupun di proses harian tetap, berarti kan tetap menghitung secara, berarti harian tetap menghitung secara kontraktual dulu, akhir bulan dibenerin secara anuitas gitu. Oke, ya paham. Hatur nuhun Kang Fadil. Siap, sama-sama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu karena waktu kita sisa 3 menit, sedikit ini, ada pertanyaan lagi nggak Bapak Ibu? Nah, undangannya sudah dikirim ke emailnya masing-masing Bapak Ibu semua. Nanti silahkan kalau mau yang membutuhkan saja untuk pelatihan secara manualnya untuk secara proses akuntansinya seperti apa.
Tapi harapannya di hari ini Bapak Ibu bisa menguji coba aplikasi EIR Apps-nya langsung gitu kan di data light-nya biar kita bisa mengetahui kendala-kendala dari sisi aplikasinya seperti apa gitu kan. Nanti biar bisa langsung diperbaiki oleh tim kami gitu kan. Di link materi belum ada page. Mas Fadil, Siap, Mas Fadil, siap. mau Dari mana? nanya dari BPR Danarta kan? Siap, BPR Danarta. siap. Gimana? Kang mau nanya untuk apa app ini untuk di PC yang lain. Ini perlu di patch lagi atau kopikan exe-nya aja Kang di laptop yang baru atau Kalau PC yang lain? kalau sudah Untuk pernah di patch, tidak perlu di patch ulang. oh kopikan exe-nya ya Kang, ya? Sejajarkan dengan Siap, IBS-nya. Oh iya, siap, siap. betul. Terima Sama kasih Kang. aja. Oke. Ada sedikit quote di akhir, silahkan Bapak Ibu. Memang hidup ini kan adalah tentang menerima tantangan di sepanjang jalan. Jadi PABPR ini kita jadikan bukan tantangan lagi, kita nikmati aja. Harapannya kita ini dari sini kita bisa terus bergerak dari sisi BPR. Eh, Kalau nggak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semua, kita nanti bisa konsultasi di grup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sampai dengan saat ini juga bisa dipahami dulu, dimengerti dulu. Nanti kalau kurang lebihnya Bapak Ibu mau ada pertanyaan lanjutkan, kita bisa diskusi langsung. Bisa melalui saya pribadi. Nanti ada nomor WhatsApp saya di belakang atau nomor Telegram saya. Silakan Bapak Ibu bisa konsultasi langsung dengan saya. Atau mau kita diskusi di grup juga silakan. Selama konteksnya diskusi nanti kita tetap bantu support Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Saya kembalikan dulu acara dari tim USI Institute dari Pak Dede. Pak Dede, terima kasih banyak untuk semuanya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Kang Fadil yang sudah menyampaikan materinya terkait perubahan pada aplikasi EIRF ini dengan sangat detail ya, dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman BPR. Saya rasa dengan sangat jelas dan detail, juga berulang-ulang ya pertanyaan dan jawabannya. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk melakukan apa-apa yang barusan disampaikan oleh Kang Fadil. Step-step atau langkah-langkah update-nya itu sudah dicantumkan di materi juga. Jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti langkah-langkah yang sudah disampaikan di materinya juga. Gitu. Kemudian jika ada yang perlu disupport ya terkait pembatalan di tanggal 1 Januari, Bapak Ibu silakan untuk menyampaikannya di grup Telegram ya, di grup Telegram tim CKPN BPR terlebih dahulu. Saya rasa itu tidak memakan waktu lama untuk pembatalan dan pembentukan kembali proses generate untuk tanggal 1 ya menggunakan aplikasi EIRF ini gitu. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Kang Fadil yang ingin mendalami lebih terkait penerapan akuntansinya atau akuntansi amortisasi kredit sesuai dengan SAKR. Ini silahkan untuk mengikuti pelatihan ya pada tanggal 21, 22 itu di Hotel Cordela, kemudian tanggal 23 dan 24-nya di Hotel Pasar Baru gitu ya. Ini juga saya infokan pesertanya sangat terbatas Bapak Ibu ya. Jadi karena keterbatasan ruangan dan juga kamar hotelnya, jadi silakan untuk segera mendaftar. Kalau 21, 22 ini kebetulan udah saya tutup juga, jadi bisa ikut di tanggal 23, 24 gitu ya. Sekali lagi, berhubung ini udah jam 12 lebih ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam agenda sosialisasi aplikasi EIRF ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pemateri
ya bisa berguna bagi Bapak Ibu untuk sebagai bahan strategi bisnis BPR di Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin lift Bapak Ibu semua, makasih banyak. Terima kasih. Si